Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqoi qabla nabda dirasa hayya bina lil musalli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan mudah-mudahan juga orang-orang terdekat kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang Daras Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah ayat 8 ini adalah ayat yang menerangkan tentang, nanti kita lihat dulu ya di slide berikut ini sambil nanti kita membacakan beberapa petikan ayatnya. Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu, jadilah qawwamina, penegak keadilan, minalillahi syuhada'i bil qisti, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum sana'nu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. I'dilu. Nah, ini ya. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha teliti atas apa yang kita kerjakan. Pada ayat ini yang menjadi kata kuncinya adalah pada kata i'dilu, berlaku adil, atau ta'adilu, tentang keadilan. Nah, di dalam ayat ini kita ketahui bahwa Allah Ta'ala menyuruh kita umat Islam, manusia, untuk berlaku adil. Apa itu adil? Nah, nanti saja kita bahas pengertian apa itu adilnya. Tapi kita perlu membacakan penjelasan dari surah Al-Maidah ayat 8 ini didasarkan pada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu adalah tafsir yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Di ayat 8 surat Al-Maidah ini, tafsir Jalalain menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menegakkan kebenarannya, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian pada suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Jadi di dalam tafsir Jalalain ini kita disuruh untuk adil bahkan terhadap orang kafir. Kita tidak boleh memperlakukan mereka dengan tidak adil. Ya adilu, berlakulah adillah kamu baik terhadap lawan maupun terhadap kawan. Jadi pada siapapun kita harus melakukan keadilan, termasuk pada kawan maupun lawan. Karena keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan, lebih disukai Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu penjelasan dari tafsir Jalalain surat Al-Maidah ayat 8. Yang sekarang kita masuk lagi pada penjelasan surah Al-Maidah ayat 8 dari tafsir Quraisy Shihab. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan melaksanakan persaksian di antara manusia dengan benar. Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada mereka. Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi kemurkaannya. Takutlah kalian kepada Allah dalam setiap urusan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua yang kalian perbuat, dan Dia akan memberi balasan yang setimpal. Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan.
baik dengan penguasa maupun dengan musuh. Maka merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil. Hal itu diterapkan pada hubungan antar individu, hubungan antar institusi atau negara. Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh Al-Quran secara jelas, yaitu pada surah Al-Maidah ayat 8, sebagai sikap yang mendekatkan diri kepada takwa. Seandainya prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak akan ada peperangan. Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 8 ini kita ketahui bahwa keadilan bagian dari ajaran agama Islam, juga bagian dari prinsip takwa. Apa itu takwa? Takwa itu artinya kita mentaati Allah Ta'ala. Kalau kita bersikap adil, maka kita termasuk orang yang taat kepada Allah. Dan kalau kita sudah taat kepada Allah, Allah Ta'ala akan menyukai kita, Allah Ta'ala meridhoi kita dan memberikan pahala yang berlipat pada kita. Nah, lantas apa itu adil? Al-adl dalam bahasa Arabnya disebut al-adl. Pengertian adil itu berdasarkan pada pelajaran kita. Apa itu adil? Adil itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, memberikan hak kepada orang yang layak menerimanya. Memberikan hak kepada orang yang layak menerimanya. Dua, menempatkan segala urusan pada tempatnya. Dua, menempatkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil memihak kepada kebenaran. Karena itu, orang Islam harus bersikap adil dimanapun dan dalam posisi apapun. Nah, satu di antara contoh adil itu, kalau ada seorang ayah memberikan uang sama rata semuanya pada anak-anaknya, maka itu tidak benar, itu tidak adil. Misalkan ada anak yang sudah kuliah dikasih uang 10.000 dan ada anak yang masih di TK dikasih uang 10.000. Maka itu tidak adil karena tidak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Tentu saja anak yang sudah kuliah kebutuhannya lebih besar. Kalau anak yang masih kecil kebutuhannya bisa mungkin di bawah 10.000. Nah, orang yang adil, dia akan memberikan kebutuhan-kebutuhan pada orang itu, pada anaknya, pada keluarganya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkannya. Ya, kalau ada misalkan hakim, ada penjahat, kemudian yang jahatnya itu keluarganya, tetap saja dia tidak boleh membelanya dan membebaskannya, tetapi tetap saja dia bahwa harus dihukum, karena orang yang melakukan kejahatan itu pasti harus kena hukuman. Tetapi kalau dia tidak adil, pasti dia akan membebaskannya. Nah, orang atau hakim itu harusnya bersikap adil, termasuk pada keluarganya. Rasulullah SAW pun dalam suatu hadis mengatakan, jikalau putriku Fatimah itu mencuri, pasti aku potong tangannya. Begitu. Jadi sampai-sampai Rasulullah SAW berani untuk menegakkan keadilan termasuk pada keluarganya. Terima kasih atas sudah menyimak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan lagi nanti pada pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Asdiqai ba'da al-akhir dirasah hayyina lil musalli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.